dulu laki-laki dan perempuan pernah berzina, lalu hamil, menikah, lalu kemudian dia bertobat. Apakah tobatnya diterima? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diterima apa tak diterima? Diterima. Sedangkan hukumnya sepasang kekasih yang pernah berzina tidak boleh menikah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa maka dia seperti tidak berdosa. Masalah dosa zinanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Tiga syarat. Illa man taba, kalau dia tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan sholihan, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah merubah dosa-dosanya yang lalu menjadi hasanat. Ini satu permasalahan. Kita selesaikan dulu masalah ini. Yang kedua, masalah perempuan hamil menikah. Itu baru masalah kedua. Jadi jangan campur aduk. Masalah perempuan hamil menikah, maka menurut mazhab Maliki tidak boleh, dalilnya tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang sudah tumbuh. Tanaman saudaramu kau sirami air, tak boleh. Begitu kiasan kalimat lembutnya, karena menghindari pornografi. Maka biarkan anak itu lahir dulu. Setelah anak itu lahir barulah menikah. Jangan sudah. Kalau dinikahkan juga dalam keadaan hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dinikahkan, efeknya 4. Yang pertama, kalau anak itu lahir tidak boleh pakai bin dan binti si bapak. Ini anak saya Pak Ustaz. Ini tes DNA sudah dibawa ke Singapura, golongan darahnya tidak laku DNA. Apa salah saya? Mau mencoblos sebelum hari H. Mohon maaf Pak G. 2, kalau si bapak mati, si anak tak dapat warisan. Kenapa? Karena tidak ada hubungan waris. Bin tak boleh, waris tak boleh. 3, kalau si anak lahir pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, lahir lagi adiknya perempuan, meninggal si bapak, si anak pertama laki-laki ini tak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka tak ada hubungan nasab. Kalau diwalikan oleh abangnya ini, nikahnya tidak sah. La nikaha illa biwaliyin. 4, anak pertama tadi kebetulan lahir perempuan cantik, 25 tahun berikutnya dipinang anak muda, mau nikah, maka si bapak tidak bisa mewalikan si anak. Walinya siapa? Wali hakim. Maka menikahkan perempuan yang sedang hamil itu menimbulkan masalah-masalah baru. Bagaimana caranya tidak timbul masalah ini? Jaga anak kita. Tertulis ditutup botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol 300 ml tidak boleh diterima kalau segelnya rusak, apalagi anak gadis. Tapi alhamdulillah anak-anak gadis kita terjaga kehormatannya. Kenapa? Jangankan kehormatannya mau dirusak, mukanya pun tak bisa ditengok. Saya dari tadi tak bisa tengok. Masukkan anak gadis kalian ke pesantren. Jangankan penjahat, perampok, ustaz aja pun tak bisa lihat matamu. Apakah dampak mengurangi rezeki dan siksa neraka? Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Ini rezeki sudah ditetapkan Allah. Rezeki sudah ditetapkan Allah. Yang merubah rezeki itu siapa? Kita. Gara-gara dosa berkuranglah rezeki. Makanya dosa-dosa ini
hilangkan supaya rezeki kita tidak jauh. Rezeki sudah ditetapkan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Tapi kenapa rezeki berkurang? Gara-gara dosa. Jadi kalau pertanyaannya, apakah dosa mempengaruhi rezeki? Ya, Allah mengurangkan rezeki itu disebabkan dosa. Kalaupun diberikan nominalnya seperti itu, barokahnya tak ada. Sedangkan kita minta barakallahu, Allahumma barik lana bima razaqtana. Sebelumnya saya mohon maaf Ustaz, mohon didoakan kedua mertua saya. Baru ini saya dapat doa. Selama ini orang doakan orang tua, saya doakan orang. Inilah namanya menantu yang soleh. Memang orang-orang hidayatullah ini menantu soleh-soleh. Anda ingin dapat menantu yang soleh, datanglah hidayatullah. Karena sering sakit-sakitan. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan diperkenankan Allah SWT. Bagaimana hukumnya menyukai orang yang sudah dilamar? Bagaimana hukumnya menyukai orang yang sudah dilamar? Di bawahnya ada garis U.2. La yahillu li muslimin ayyahtiba fawqa khitbati akhihi. Hadis sahih. Tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Dua-dua harus menjaga. Laki-laki yang mau meminang menjaga, bapak si perempuan pun mesti tahu hadis itu. Jangan nanti datang, Pak, saya mau minang anak bapak. Mohon maaf, anak saya sudah dipinang orang. Kemarin dia ngasih berapa, Pak? 20 juta. Saya 30. Oke. Kalau kau mau meminang dia, tanya si bapak baik-baik. Pak, saya mau minang anak bapak. Anak saya ini sudah dipinang si bulan. Kemarin limit waktunya sampai bulan berapa? Kata dia sampai 31 Desember 2019. Tunggu. Kalau jadi mereka nikah, kau jangan stres. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Maka tunggu hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi kalau kebetulan nanti pas tanggal 31 Desember ternyata terjadi sesuatu fatal, bapakku dan nah yang kemarin itu batal, alhamdulillah. Minanglah dia 1 Januari. Tapi kalau sampai kau rusak hubungan pertunangan, maka boleh menyebabkan, bisa menyebabkan putusnya silaturahim. Lagian kenapa lah kau suka sama perempuan yang udah dipinang? Begitu banyak perempuan yang Ustaz, cinta tak bisa memilih. So sweet. Masya Allah, Ustaz ceramah luar biasa dan penuh karisma. Saya bukan luar biasa, biasa di luar. Saya ingin menanyakan bagaimana cara berceramah dengan cara bertenaga. Makan dulu. Saya jangan ceramah perut kosong. Karena ceramah perut kosong itu bisa menyebabkan penyakit. Sebelum ke sini saya makan. Itu di dalam tas mesti ada coklat, roti. Tidak mesti makan nasi dan lontong sayur. Coklat, roti, makan agak 2-3 biji, minum teh. Jangan bersama dengan perut kosong. Kemudian niatkan suara kita itu untuk membangkitkan semangat umat. Jangan pikirkan penilaian orang terhadap diri kita, tapi pikirkanlah yang kita sampaikan ini untuk orang. Karena kalau antum berbuat supaya orang merespon antum, ketika tidak dapat seperti yang diharapkan akan kecewa. Tapi buatlah apa yang antum berikan. Kalau antum hafal dalil itu untuk menyampaikan kalam Allah sabda Rasulullah. Kalau antum sampaikan dengan suara menggelegar, bukan untuk menarik perhatian orang ke antum,
tapi supaya orang mendengar sampai ke telinga dia. Itu gunanya. Makanya kalau saya ceramah, ada dulu anak remaja masjid, pas saya khutbah Jumat, dia pergi ke belakang, dilihatnya itu amplifier hijau, kuning, merah, dipoto. Habis itu diupdate, selama Ustaz khutbah merah terus. Jadi selalu saya ditanya orang, kenapa suara Ustaz tak habis-habis? Wallahu a'lam, sampai sekarang tak ada, saya pakai power bank. Nah, jadi jangan antum berpikir gimana ya supaya orang tertarik ke kita. Bukan begitu cara berpikirnya. Gimana supaya ayat disampai, gimana supaya hadis disampai, gimana supaya suara ini masuk ke telinga. Adapun orang merespon atau tak merespon itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bolehkah kita santri mengabdikan momen langka ini Ustaz? Banyak kali kalimatnya, bilang aja foto. Nanti diatur oleh Ustaz, antum berbaris, ada yang jongkok, ada yang setengah berdiri, ada yang berdiri, berapa, tak per kelas atau per grup. Nanti dibuat kosong situ satu, jadi saya tinggal datang aja. Saya datang. Kalau semua ini semua, satu orang satu selfie, saya pesawat jam 1. Tunggu baris, satu kelas, buat sekosong tengah, jadi saya tinggal datang. Masuk saya ke tengah, update status, like and share. Saya dari santri mau tanya, gimana kita para santri menyikapi keadaan di luar yang sekarang sudah mencapai era digital 4.0. Sedangkan kita para santri tiap harinya bergelut dengan kitab-kitab buku-buku agama pelajaran dan tidak bersentuhan dengan dunia digital internet. Apakah peran kami sebagai lulusan pesantren di luar sana? Kau pegang HP itu pagi, pegang HP pagi habis sholat subuh, sebelum maghrib sudah bisa, mudah itu. HP, laptop, internet itu gampang, mudah. Yang sulit itu apa? Nahu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, arud qawafi, hadis, takhrijul hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, ulumul Quran, nasikh mansukh, waqful ibtida. Itu yang sulit. Jadi 4.0 tak usah berpikirkan. Masukkan dulu materi ini ke dalam kepala. Nanti setelah itu di luar mudah, 2-3 kali sudah selesai, mudah. Anu pikir, nanti menang kenapa? Mikirkan poin 4.0. Indah yang di luar senang saja. Pegang habis subuh, apalagi anak-anak pesantren ini cerdas, otaknya cerdas, mudah menangkap internet. Tapi materi ini dulu yang kau pikirkan, tasrif itu aja dulu apa. Makanya nanti kalau macam-macam pikiran gimana lah di luar sana, langsung nah, karena Muhammad bin Iman fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yadkhulu dhalaman wa fadlun sajja ila sulul harim. Kalam dalam mufidul kasratin ismun wa fi'lun summa harfun kalim. Sitta sana kam dia ada satu sama tu thayyiban fi qadha zaliman. Dik summa subhan tafsir dani hamda langsung berkau. Itu yang susah, yang lain-lain itu senang aja. Jadi tak usah habiskan energi untuk memikirkan mereka yang di luar sana, karena mereka yang di luar sana belum tentu memikirkan itu yang di dalam. Saya seorang driver ojek online. Kadang saya mendapat orderan wanita yang tidak mahram. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Karena kalau saya tolak nanti saya dapat berkurang dan sepi. Perlu dibuatkan driver ojek online syariah, hanya menerima ikhwan saja dan akhwat yang tua-tua. Karena mau tidak mau
suka tidak suka pasti akan bersentuhan. Tak mungkin nanti tiba-tiba korek mendadak pas mau dipegang, tak mungkin gitu. Tak mungkin ada hijab pasang, tak mungkin. Oleh sebab itu maka kalau itu ditinggalkan tak juga bisa, karena dia mencari nafkah. Oleh sebab itu maka ini bisa disetting, ini bisa diarahkan. Kan ada alatnya, kan ada itu apps, kan ada itu ada programnya. Oleh sebab itu bisa diarahkan. Mudah-mudahan ke depan adalah orang-orang yang mengerti syariah yang masuk ke dalam, sehingga diarahkannya sesuai. Mall aja bisa dibuat, pintu laki-laki, pintu perempuan, bis. Di Swiss ada bis yang disediakan khusus untuk laki-laki, untuk perempuan. Padahal tidak negara Islam. Ketika ditanya, kenapa kalian buat ini? Untuk menghindari pelecehan seksual. Yang punya ajaran tidak, tapi yang mengamalkan orang lain. Islam ini akan diamalkan oleh orang lain. Kebersihannya, ketertibannya, on time-nya, termasuk menjaga kehormatan perempuan. Justru yang mengamalkan sekarang orang lain. Makanya orang Barat itu sudah bersih, sudah tertib, sudah on time, sudah menjaga perempuan. Tinggal satu aja lagi mereka yang belum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana menjaga generasi muda agar terhindar dari sisi negatif internet? Tidak ada jalan lain menjaga generasi muda ini, satu-satunya jalan, tinggal satu lagi. Tidak ada jalan lain. Menjaga generasi muda dari narkoba, menjaga generasi muda dari pacaran, menjaga generasi muda dari warnet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Satu-satunya jalan menjaga generasi muda adalah memasukkan anak ke pesantren. Kalau ada orang lain menawarkan solusi lain, mana dia? Tunjukkan ke mata saya, mana solusi yang kau tawarkan? Pondok pesantren benteng terakhir menjaga anak muda kita. Berapa banyak anak muda yang sudah mati disebabkan sakau, mabuk, sabu-sabu, mabuk lem kambing, mabuk pertamax, pacaran, rusak kehormatan, hilang mahkotanya, dikasih minuman, disuntik dari bawah minuman itu obat, mabuk gara-gara pacar, dipoto, dikirim ke grup WhatsApp, diancam kalau tidak mau akan disebarkan, hilang kehormatan. Siapa yang bisa menjaga? Bapak ibu sibuk cari nafkah, wanita karir, anak terbengkalai. Satu-satunya jalan menjaga anak kita pondok pesantren. Sudah kujelaskan ya Allah. Kalau tidak juga mau mereka memasukkan anaknya ke pesantren, bukan tanggung jawab lagi. Kalau rusak generasi bangsa Indonesia ini 20-30 tahun akan datang, saya tidak bertanggung jawab. Di padang mahsyar kalau ditanya Allah, Abdul Somad, kau ceramah kemana-mana, sudah kau suruh mereka masukkan anaknya ke pesantren? Sudah ya Allah, berbuih mulus menyeru. Mereka tak mau juga mendaftarkan, bukan urusan lagi ya Allah. Anak-anak di pesantren, mana ada matanya hitam, kena radiasi gadget, mana ada pecah pembuluh darah gara-gara menembak musuh yang tak mati-mati di luar. Mana anak-anak pesantren sehat-sehat semuanya. Anak pesantren sehat, paru-parunya bersih, tak ada merokok. Anak pesantren sehat, otaknya bersih, tak nengok macam-macam. Gila itu lah, apa yang tengok pokok kayu? Bersih semuanya. Makanya kalau mau selamat anak anda, masukkan ke pesantren Hidayatullah. Hubungi Hidayatullah terdekat sebelum tanggal penutupan berikut. Bagaimana membangun semangat para pemuda agar selalu menulis dan membaca? Beli Hidayatullah. Lihat Hidayatullah yang lama-lama, yang dulu-dulu.
bagaimana mereka dulu bisa berkarya sebelum ada Google, sebelum ada YouTube, sebelum ada copy paste, bisa mereka menulis. 46 tahun yang lalu mereka sudah berkarya. Kenapa kita di zaman sekarang tidak menulis? Malu kepada mereka zaman dulu. Itu memacu kita, membangkitkan semangat untuk menulis. Kami dari Yayasan Dai Mandiri yang sedang menyembah ilmu menjadi dai tangguh dan siap berdakwah dimanapun pelosok negeri. Satu, bagaimana cara berdakwah sebagai pemula untuk menjadi dai tangguh? Pertama, punya bahan dulu. Ibarat masak harus ada dagingnya, daging ayam atau daging ikan. Jangan isinya Ajinomoto aja. Sop ayam, begitu orang cari mana ayamnya. Jadi yang pertama tuh ayamnya dulu. Jamaah sekalian, subuh ini kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat pendek. Ayatnya itu harus ada. Kajian kita subuh ini adalah Ilafi Quraisy Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu dagingnya. Barulah ada kentangnya, ada wortelnya, ada seledrinya, ada bawangnya, ada tomatnya. Barulah bumbu-bumbu pemanisnya dikit. Jadi intinya dulu. Kajian kita subuh ini adalah kajian hadis sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Saya dulu suka yang pakai poin-poin gitu. Kaji kita adalah 7 golongan. Jadi 7 golongan itu dibagi 7 golongan. Otomatis 10 menit Al-Imamul Adil 70 menit selesai. Kajian kita subuh ini haqqul mu'min 'alal mu'min sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Nah, jadi buat pakai poin-poin. Jadi ceramah kita itu terkontrol, terkendali. Jangan sampai judul pengajian meraih Lailatul Qadar, isinya kolak pisang, bubur kacang hijau. Nah, itu yang pertama dulu, harus punya bahan. Intinya ngaji dulu, ngaji sama kiai, sama ustaz. 2, kalau boleh tahu bagaimana kiat-kiat berdakwah seperti ustaz. Saya sampai sekarang kalau diundang untuk isi materi public speaking, enggak oke. Ustaz tolong ajar ke kami public speaking. Public speaking itu ada ilmunya. Public speaking itu ilmu ceramah. Bagaimana tangannya, bagaimana salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terus terang tidak pernah belajar itu. Saya ceramah tidak pakai ilmu ceramah. Jadi saya ceramah, direkam, kemudian di-share, diusir beberapa kali, viral. Nah, jadi ilmu ceramah ini saya tak punya. Saya hanya belajar di sekolah pesantren, pernah di pesantren. Lalu kemudian pesantren Darul Arafah kelas 1, naik kelas 2 Al-Jamiatul Wasdiyah, naik kelas 3 Nurul Falah. Sekarang 3-3-nya ngakui saya alumni. Enggak apa-apa, tapi antum istiqomah saja di hidayah Allah. Tamat dari sini nanti lanjutkan ikut kakak kelas ke Madinah, ada yang ke Al-Azhar Mesir, ada yang ke Darul Hadis Maroko, ada yang ke Barat, otaknya Inggris, otaknya Jerman, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kiat-kiatnya berdakwah ini yang penting luruskan niat, mukhlisina lahuddin lillahi ta'ala. Langkah kaki dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena ceramah ini hati
Kalau disampaikan dari hati dia akan kena ke hati. Tapi kalau sudah rusak hati kita, kacau. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jangan sampai hati rusak. Kalau hati sudah rusak, errornya banyak. Jangan sampai godaan-godaan ceramah ini duit. Maka jangan sampai rusak hati. Saya sampai sekarang kalau ceramah tidak pernah minta tiket pesawat bisnis, tidak pernah minta harus tinggal di hotel bintang 5, tidak pernah minta kirim DP dulu baru saya datang, tak pernah cerita honor. Sampai sekarang kalau ada orang nanya, Ustaz honor Ustaz berapa? Saya bilang kau undang aku sekarang sebelum ku tetapkan bandrol. Jadi kalau udah ku tetapkan kau tak sanggup. Sampai sekarang saya tak tahu masjid ini ngasih berapa, kantor ini ngasih berapa, jamaah ini ngasih berapa, tak tahu. Karena kalau sampai tahu misalnya digabungkan aja semua honor-honor digabungkan. Kalau sampai tahu di sini 50 juta, di sini 100, nanti pas yang 100 semangat salamnya, Assalamualaikum. yang pos 500.000, Assalamualaikum. Jangan sampai hati rusak. Kalau sudah rusak di hatimu, ayo niat, luruskan niat, betulkan lillahi ta'ala. Ilmu apapun dipelajari, mau manajemen apapun didalami, kalau sudah hati rusak di sini. Dari sini kemana dia? Ke otak, rusak di sini. Kalau sudah rusak di sini kemana? Rusak di sini. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Rusak di sini, rusak di sini, rusak di sini, rusak. Makanya jangan heran kalau ada orang ngomong ngalor ngidul, itu rusaknya di sini. Jangan-jangan saya dari tadi ngalor ngidul. Bagaimana cara meyakinkan dakwah kita ke masyarakat? Urusan kita nih, urusan Allah nih. Urus saja urusan kita, urusan Allah serahkan sama Allah. Urusan kita ngambil bambu, ambil tali, pasang pancing, ambil cacing, masukkan ke kolam, itu urusan kita. Masalah ikannya datang nggak datang, itu urusan Allah. Jangan nanti kalau sudah pasang pancing, ya kalau ikannya ada, kalau nggak ada, pasang saja pancing banyak-banyak, masalah ikannya ada nggak ada, urusan Allah. Pasang pancing 10, nggak ada, 10-10-nya tak ada ikan. Jangan suuzon, pulang ke rumah. Boleh jadi Allah tidak kasih kau ikan mentah, rupanya sudah ada ikan matang dulu. Allah suruh kita berusaha, setelah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita belajar, menulis, ceramah, tabligh akbar, usaha, bisnis, berhasil tak berhasil, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang diurus urusan Allah. Kenapa kamu nggak ceramah? Ya kalau ada yang dengar, kalau enggak, masalah orang dengar nggak dengar itu urusan Allah. Yang penting saya ceramah, ada yang dengar, alhamdulillah. Tak ada yang dengar, saya ceramah berdua saja sama kamera. Sering saya ceramah berdua sama kamera. Hidupkan kamera, ceramah. Jamaah dimanapun berada, hari ini kita sedang menghadap, habis itu upload, ditonton orang, alhamdulillah. Tak ada yang nonton, terserah. Bukan urusan kita. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang menilai tidak. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Semoga jawaban dari Ustaz bisa memotivasi. Jawaban saya tadi dua kemungkinan, bisa membuat antum makin semangat atau makin down.